warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para hadirin, Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, kakak, adik yang semoga Allah muliakan. Suara saya cukup jelas atau mungkin Alhamdulillah, kurang keras? Alhamdulillah jelas Cukup Ustaz. ya. Jelas jelas, Baik, baik. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak sekali nikmat, ya, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta nikmat ukhuwah. Kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, saling mudarosah, saling belajar, dan saling tanasuh, saling menasihati dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita bersama, Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. juga para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah di jalan beliau, menjalankan sunnah-sunnah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga mendapatkan syafaat insya Allah dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya semuanya? Insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya meskipun saya kurang tahu ya cuaca di tempat para hadirin. Ini di kami alhamdulillah sedang cukup panas ya, dan mungkin ini menggambarkan ya suasana haji seperti ini ya. Jadi suasana haji eh, beberapa tahun terakhir selalu dalam keadaan musim panas, bahkan di puncak musim panas. Ya mungkin nanti 1 tahun 2 tahun ke depan insya Allah sudah mulai masuk musim yang agak lumayan sejuk begitu ya. Pengalaman alhamdulillah di tahun kemarin itu kita bertugas di haji itu kurang lebih kita sampai 50 sampai 51 derajat Celcius. Nah, maka itu merupakan salah satu ujian juga untuk orang yang mendapatkan panggilan haji, maka harus bisa banyak beradaptasi dan juga bersabar serta bersyukur dalam segala keadaan. Alhamdulillah para hadirin yang Allah muliakan, semoga duduknya kita ya meskipun tidak lama ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mengamalkan yang dinamakan talabul ilmi. Ya, talabul ilmi itu menuntut ilmu, itu keutamaannya luar biasa sehingga Allah Subhanahu wa taala pun banyak memuji ya orang-orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu. Kemudian malaikat juga menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang senantiasa bermajelis ilmu. Begitu pula juga dengan sanjungan-sanjungan dari para ulama tentang bagaimana keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu tidak bisa kita sempitkan bahasanya hanya sekedar sekolah saja atau sekedar di majelis atau di masjid saja. Ya, tapi dengan silaturahmi seperti ini sekarang sudah banyak sekali wasilah ya, sudah banyak sekali eh, tempat ataupun cara untuk kita tetap bisa menuntut ilmu. Ya, insya Allah ini bisa menjadi salah satu usaha kita untuk bisa memaksimalkan kita mendapatkan keutamaan seseorang yang melaksanakan talabul ilmi atau mencari ilmu ya, karena mencari ilmu itu adalah satu kewajiban sebagai seorang muslim ya, bahkan dari lahir sampai nanti ia meninggal. Keutamaan orang yang berilmu tentunya lebih jauh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Maka banyak sekali perumpamaan-perumpamaan untuk memuji ya dan juga mengagungkan, mengistimewakan orang-orang yang senantiasa senang ya menuntut ilmu. Insya Allah kita semua pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari proses menuntut ilmu tersebut atau dinamakan sebagai talabul ilmi atau menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan hari ini ya temanya adalah mengenai syukur dan juga sabar. Ternyata bentar, ini Ustadz yang share atau saya Ustadz? Oh, boleh kalau dari antum juga Ustaz.
Da- Apa dari namanya? dari dari anak aja ya. Ya, Tom. Sebentar, ada masalah tadi kita share. Hmm, Oke, sudah terlihat ya, insya Allah. Ini Wah, insya Allah sudah Sat ya. sudah, sudah. Oke, baik. Ini insya Allah tema kita mungkin sudah sangat familiar, ya sudah banyak sekali dibahas oleh mungkin kita mendengar dari YouTube ataupun dari kajian-kajian yang ada di masjid ya tentang syukur dan sabar. Sebenarnya ya kemarin sudah kita siapkan tentang syukur dan sabar khususnya pada hari-hari tasyrik ya. Namun insya Allah nanti kita akan singgung sebentar ya. Barangkali ini bisa menjadi satu pembelajaran. Insya Allah di tahun depan ya kita akan lebih memaksimalkan lagi ya tentang bagaimana memaknai syukur dan sabar ini khususnya di hari-hari yang sangat mulia dan di bulan mulia ya kita masih berada di bulan Dzulhijjah begitu. Mengenai syukur dan sabar ini memang menjadi satu paket ya antara kalimat syukur dan juga sabar sering digabungkan dalam satu satu konteks bisa dalam ayat ataupun dalam dalam hadis seperti itu. Nah, namun kita akan mengambil tentang syukur dan sabar kita yang ternyata belum belum selesai. Nah, sebentar kita akan bahas sedikit tentang hari-hari kemarin yang sebenarnya sudah kita siapkan ya, namun insya Allah bisa menjadi pengingat bersama. Kemarin kita sudah melewati hari Id ya, Idul Adha yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai satu momentum untuk kaum muslimin ya bisa berkumpul kemudian merayakan sukacita dengan eh, bersama kaum 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 muslimin ya kemudian menyembelih hewan kurban dan hari untuk makan dan minum. Sebelum kita melewati hari Id ini, kita sudah melewati hari Arafah ya, di mana orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di sana mereka bisa berwukuf ya di padang Arafah yang mana hari itu adalah hari yang paling mulia dan hari yang paling mustajab sehingga dikhususkan untuk banyak berdoa, berzikir dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin lainnya yang tidak melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan puasa Arafah yang mana menggugurkan dosa-dosa yang luar biasa ya, yaitu satu tahun yang sudah lalu dan juga satu tahun yang akan datang. Nah, maka itulah keistimewaan di antara hari-hari sebelum hari Id, Idul Adha maksudnya. Kemudian ketika kita memasuki Idul Adha, ya kaum muslim bisa berkumpul bersama-sama dan kemudian melaksanakan ibadah penyembelihan kurban. Kemudian kita lanjutkan dengan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu seperti yang dinukilkan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah hari di mana kaum muslimin diperintahkan untuk berbuka ya, tidak boleh berpuasa. Menikmati berkumpul dengan kaum muslimin, menikmati hidangan yang sudah disiapkan, menikmati ibadah dengan sukacita dan juga dengan makan dan minum. Seperti itu. Kemudian disebut juga hari tasyrik sebagai hari untuk menyantap makanan. Seperti yang sudah disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya hari-hari tasyrik adalah hari menikmati makanan dan minuman. Ya, ini kalau sudah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti yang melaksanakan puasa di hari tasyrik, ya, maka
entah dia terlalu rajin ya sehingga melanggar aturan ataupun sebaliknya ya. Maka di hari-hari tasyrik ini ya diharamkan untuk berpuasa. Kemudian hari tasyrik adalah hari berzikir di mana ketika kita memasuki hari tasyrik ya ada salah satu sunnah yaitu memperbanyak zikir dan juga memperbanyak takbir setelah melaksanakan sholat fardu ya. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 203 ya, dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalimat hari yang terbilang ini ditafsirkan oleh para ulama adalah hari tasyrik. Nah, inilah pendapat dari Ibnu Umar, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pendapat kebanyakan para ulama seperti itu. Kemudian eh, yang dimaksud dalam zikir di sini ya banyak. Ini kita tuliskan sampai beberapa hal. Zikir yang berkaitan dengan hari tasyrik pada khususnya yaitu takbir ataupun zikir yang sifatnya bisa kita laksanakan setiap hari seperti membaca bismillah ketika makan dan minum. Namun di sini kita sebutkan membaca bismillah ketika akan menyembelih hewan kurban, kemudian berzikir memuji Allah Ta'ala di saat melempar jumroh, ya, dan juga memperbanyak zikir secara mutlak, yang mana ini tidak hanya dikhususkan pada hari tasyrik saja, namun bisa juga dilaksanakan di hari-hari selain hari tasyrik. Kemudian hari tasyrik adalah hari bersyukur, ya. Mengapa dikatakan sebagai hari bersyukur? Ya karena pada hari tasyrik ini terkumpul banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat badaniyah ya, yaitu dengan kita diperbolehkan makan dan minum, bahkan diharamkan untuk berpuasa ya. Yaitu nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari diperbolehkan makan dan minum ya. Ketika mungkin kita memasuki bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan makan dan minum. Namun di hari-hari tasyrik ya Allah memerintahkan untuk berbuka dan tidak memperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Ini merupakan salah satu nikmat yang disebut dengan nikmat badaniyah. Kemudian ada juga nikmat qalbiyah. Nikmat qalbiyah itu nikmat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seseorang itu bisa menjadi lebih tenang, ya, bisa menjadi sakinah, ya, bisa menjadi lebih memahami ternyata dengan berzikir saja itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hati yang tenang, kemudian diberikan pikiran yang jernih, itu merupakan efek positif dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tasyrik dikatakan sebagai hari bersyukur ya, karena kita mendapatkan banyak sekali nikmat secara badaniyah maupun qalbiyah. Di sini saya mengutip seorang penyair mengatakan idza kana syukru ni'matillahi ni'matan alayya lahu fi misliha yajibu asyukru. Ya, ini seorang penyair mengatakan jika mensyukuri nikmat Allah adalah sebuah kenikmatan, ya, maka karena nikmat semisal inilah kita wajib bersyukur. Nah, seorang penyair ini menggambarkan bahwasanya mensyukuri nikmat itu adalah kenikmatan. Nah, maka kita harus bersyukur dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari tasyrik adalah hari bersabar. Nah, kita sudah mulai masuk ke topik kita insya Allah pada siang hari ini. Namun kita menyebutkan sedikit, kita kembali ke belakang, kita akan menyebutkan beberapa tentang hari tasyrik. Di sini saya menuliskan hari tasyrik adalah hari bersabar. Sebenarnya sabar ini tidak dikhususkan di hari tasyrik saja ya, karena di luar hari tasyrik pun juga kita dituntut untuk bisa bersabar. Namun pada hari tasyrik ya tentunya kita sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar dalam beristiqomah untuk melaksanakan hal-hal baik, hal-hal positif, berbagi kepada sesama. Meskipun terasa berat ya, kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersabar menahan diri dari perbuatan maksiat.
atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian juga dari yang dinamakan kesabaran. Kemudian sabar juga dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melapangkan dada, ya, ridho bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir yang terbaik untuk hambanya, ya. Ini bentuk kesabaran yang bisa kita laksanakan pada hari tasyrik dan juga hari-hari lainnya. Jadi ini secara umum saja. Kemudian di sini kita akan masuk kepada hari-hari setelah hari tasyrik. Saya menuliskan di sini tsumma madza ba'da hadza. Jadi setelah kita melaksanakan banyak sekali rangkaian ibadah dari mulai berpuasa, mungkin ada di antara para hadirin semuanya yang sudah berpuasa dari awal bulan Dzulhijjah. Ya, itu bagus ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memperbanyak puasa pada bulan bulan Dzulhijjah, khususnya di awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mungkin sudah berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah ya sampai tanggal 9 ketika hari Arafah. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat Id bersama kaum muslimin. Kemudian melaksanakan ibadah kurban. Kemudian banyak berdoa, berzikir, dan memaksimalkan amalan di hari-hari tasyrik. Setelah kita sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah dan mengakhiri hari tasyrik, maka apa yang harus kita lakukan setelahnya? Apakah dengan kita keluar dari hari tasyrik, kemudian kita berhenti untuk bersyukur, berhenti untuk beramal saleh? Ya, ternyata tidak. Perjuangan masih berlanjut. Sabar, syukur, dan zikir masih belum selesai. Mungkin ada yang bertanya, apakah sabar, syukur, dan zikir itu ada selesainya? Jawabannya adalah tidak. Ya, tentunya setiap waktu kita dituntut untuk bisa selalu bersabar. Setiap kesempatan kita bisa harus selalu bersyukur. Dan juga di antara sabar dan syukur tentunya kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan kita tidak terhenti di hari-hari tasyrik saja ataupun di awal Dzulhijjah sampai hari ini saja, namun perjuangan kita masih berlanjut sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan kepada diri kita bahwasanya kita harus menjadi seorang yang selalu bersabar, selalu bersyukur, dan membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali rahimahullah taala, sabar dan syukur adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, ya. Ini adalah satu hal yang selalu berdampingan dalam kehidupan kita. Sabar tentunya kita sudah sering dengar, ya, bahkan kita sudah banyak sekali menafsirkan apa itu sabar, ya. Namun yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah sabar merupakan kemampuan untuk menahan diri, ya, dari kesedihan, dari kemarahan ketika menghadapi cobaan ataupun ujian. Sedangkan rasa syukur adalah rasa terima kasih atas nikmat Allah yang telah diberikan, ya. Imam Ghazali juga menjelaskan bahwasanya sabar dan syukur ini selain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, ya. Imam Ghazali menambahkan bahwasanya orang yang bersyukur itu sudah pasti bersabar dan orang yang bersabar sudah pasti bersyukur. Nah, maka memang betul ketika kita melihat pandangan dari Imam Ghazali ini, ya, ternyata sabar dan syukur memang tidak bisa dipisahkan. Meskipun Allah menjadikan dua sifat ini sebagai sifat yang terpisah dan disandingkan kepada nama-nama Allah yang mulia. Kita mengetahui bahwasanya dalam Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang mulia, Allah menyifati dirinya sebagai Asyakur dan juga Sabur, ya, yaitu yang maha sabar dan juga maha mensyukuri, ya. Orang-orang yang bersabar tentunya dalam menghadapi cobaan, dia juga akan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Orang yang sedang dalam masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, selain dia bersabar, dia juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika seseorang diberikan sebuah ujian, yaitu sakit misalnya. Allah menjadikan sakit ini sebagai ujian bagi seorang hamba.
misalnya sakit panas, ya. Dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap ini sebagai ujian, menganggap ini sebagai penggugur dosa, menganggap ini sebagai satu hal yang bisa menaikkan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dia juga bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hanya memberi penyakit panas saja. Karena kita bisa melihat ada orang yang selain diberikan penyakit tersebut, ternyata Allah berikan ujian-ujian yang lainnya. Maka kita bisa bersyukur dengan musibah yang sedang kita hadapi. Kemudian orang yang bersyukur atas nikmat Allah juga tentunya akan bersabar dalam menghadapi cobaan. Ketika kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk atau segala apapun yang bisa kita ekspresikan. Karena untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak hanya dengan menggunakan lisan saja. Ya, bahkan salah seorang ulama berpendapat bahwasanya ketika membaca alhamdulillah tetapi tidak dibarengi dengan perasaan syukur dalam hati kita, maka itu adalah syukur yang kosong, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi di sini kita ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana sih sabar dan syukur itu dalam kacamata Islam. Ternyata kita mengambil pendapat dari seorang ulama yaitu Imam Ghazali yang menjelaskan bahwasanya sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan karena keduanya bisa saling berkaitan, bahkan bisa dilaksanakan dalam satu satu waktu. Seperti itu. Kemudian tentang pentingnya sabar dan syukur, tentunya untuk bisa kita melaksanakan sabar dan syukur, ya kita harus tahu apa sih pentingnya kita bersabar, apa sih pentingnya kita bersyukur, apa sih manfaatnya, ya. Ternyata sabar bisa membantu seseorang dalam menghadapi cobaan dengan tenang dan bijaksana. Dengan syukur, kita membuat nikmat Allah menjadi lebih berharga. Maka dalam segala aspek kehidupan, pasti kita akan banyak sekali menjumpai kesempatan untuk sabar ataupun syukur. Sabar ataupun syukur. Kita melihat orang, juga kita bisa mempraktekkan apakah kita bersyukur ya ataupun bersabar ya. Kita menjalani kehidupan bersama keluarga ya, orang tua, anak, pasangan, pasti selalu diwarnai dengan sabar dan juga syukur ya. Maka penting sekali kita mengetahui apa faedah dari sabar dan syukur. Ternyata sabar dan syukur bisa menghadapi cobaan dengan tenang, bijaksana, dengan legowo ya. Dan ini juga sangat berguna bagi kesehatan mental kita sebagai seorang manusia. Sedangkan selalu bersyukur bisa membuat nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih berharga. Bahkan dengan sesuatu yang kecil. Sekedar kita bisa bangun pagi ya, tepat waktu sebelum sholat subuh ya, itu sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesempatan yang luar biasa itu. Saya pernah mendapatkan satu pengalaman ya dari seorang ustadz ya. Beliau ini sudah sepuh ya, sudah berusia lanjut. Setiap beliau selesai sholat fardu ya, sebelum beristighfar beliau selalu mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Itu yang membuat saya penasaran. Akhirnya saya tanya, mengapa kalimat itu didahulukan sebelum membaca istighfar? Biasanya kita kalau setelah sholat kita membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam sampai akhir ya. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Tapi menarik dari pengalaman seorang ustadz tersebut, beliau setelah selesai salam ya, sebelum beliau beristighfar, sebelum berzikir, beliau selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah sudah diberikan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Ya. Ternyata bagi beliau ya, nikmat itulah yang sangat luar biasa dan sangat dirasakan begitu besar ya. Beliau dalam perjalanannya, dalam kehidupannya yang sudah cukup berumur ya, ternyata
ketika di usia tua pun ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Maka beliau sangat-sangat bersyukur dengan keadaan tersebut, maka mendahulukan kalimat syukur daripada zikir yang dilaksanakan selepas sholat ya. Tentunya ini tidak ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun ini bentuk kecintaan ya, kemudian bentuk dia ingin mengekspresikan ya kegembiraannya ya dan bersyukur atas nikmat Allah tersebut, sehingga selalu mengucapkan kalimat tersebut ketika selesai sholat fardu seperti itu. Kemudian tentunya dalam taala pastinya ada langkah-langkah ya, ada kiat-kiat untuk bisa selalu bersabar dan bersyukur ya. Tentunya ini sudah banyak sekali dibahas oleh para ilmuwan ya, ataupun banyak sekali orang bijak yang sudah membahas bagaimana sih agar hati kita selalu bisa bersabar dan bersyukur ya. Namun di sini saya menuliskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kacamata Islam, tentunya bersabar dan bersyukur melibatkan tindakan hati, lisan, dan perbuatan, serta pemahaman tentang kebaikan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar dan bersyukur ya tidak mengandalkan satu aspek atau satu elemen saja. Jadi lisan, hati, dan perbuatan serta pemahaman itu harus selalu sinkron ya. Seperti yang sudah saya sebut tadi ya. Ketika kita bersabar dan bersyukur, tentunya tidak hanya sekedar ucapan lisan saja. Ketika ada musibah, Bismillah, saya bersabar atas musibah ini ya. Tapi itu hanya lisan saja, dan di hatinya itu ngedumel, di hatinya itu merasa tidak ridho akan ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak dikatakan sebagai seorang yang bersabar secara hakiki ya. Kemudian juga syukur ya. Ketika seseorang bersyukur hanya mengucapkan alhamdulillah saja tanpa dibarengi dengan perasaan yang ada dalam hatinya ya, ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga disebut sebagai syukur yang tidak hakiki. Maka kemudian ya ketika kita mencoba ya untuk menjadikan dan melatih hati kita untuk selalu bersabar atas ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama kita menghadapi cobaan dengan rasa tenang. Kita jangan panik, ya jangan putus asa, dan percayakan pada rencana Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai sebuah ujian dan kita menganggap sebagai ujian. Tapi kita tidak tahu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ujian. Bisa jadi memang itu murni sebagai ujian untuk hambanya. Apakah dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar atau tidak? Atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghindarkan dia dari satu masalah yang lebih besar lagi. Nah, maka berbicara tentang hikmah, tentunya ini kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita harus mengelola hati kita, menghadapi dengan tenang, menghadapi dengan tidak berputus asa ya, dan percayakan kepada rencana Allah. Insya Allah ya, rencana Allah itu sangat indah bila kita mengetahuinya. Namun karena hikmah adalah sesuatu yang gaib, ya maka kita hanya bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian kita kembali mengingat bahwasanya setiap cobaan itu pasti ujian, dan ujian itu pasti akan diberikan kepada setiap hamba Allah ya. Allah tidak akan memberikan kepada hambanya, atau Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika itu menjadi sebuah ujian bagi kita, maka Allah tahu sebenarnya kita pasti bisa melewati dengan baik ya. Kita bisa banyak berintrospeksi lagi, kemudian kita bisa banyak belajar dari ujian-ujian tersebut sampai kita dinyatakan bisa melewati ujian dan kita bisa mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melewati ujian kesabaran ini.
Kemudian ujian juga bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan derajat keimanan. Karena pasti orang yang bersabar ya itu mendekatkan kepada keimanan ya. Kemudian bahwasanya orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu tandanya sebagai Allah masih memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi juga pasti karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita menyalahkan keadaan dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini memang sudah menjadi bagian dari perjalanan takdir, ya. Kemudian ketika kita akan mengelola hati kita untuk senantiasa bersabar kepada Allah atas ujian-ujian yang diberikan, kita senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah dan kita mintakan hati yang lapang ketika diberikan ujian dan juga cobaan. Ini merupakan sedikit ya kiat-kiat menghadapi kondisi hati agar selalu bisa bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berpindah kepada bagaimana cara kita mengelola hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur itu pasti berkaitan dengan nikmat. Nikmat itu berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan bagi seorang hamba, ya. Merasa syukur atas nikmat dan ujian itu juga merupakan salah satu hal yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin membahasakan bahwasanya bersyukur tidak hanya saat menerima nikmat saja, ya, tapi ketika kita juga mendapatkan ujian, kita bisa bersyukur dengan ujian-ujian yang bisa kita kita jadikan sebagai bahan introspeksi kita dan melihat ke depan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kiat bersyukur tentunya secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah lisan ini ya mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan, kita barengi juga dengan perasaan yang ikhlas. Kita barengi juga dengan perasaan yang bisa mengekspresikan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diamalkan dengan perbuatan ya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan bentuk dari kita mengekspresikan rasa syukur kita ya secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah secara hati kita ikhlas mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan juga secara perbuatan kita senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tahu ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih baik lagi dalam hal hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah dan berbuat baik. Ya, karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanah para jemaah. Ya, amanah yang pastinya ya nanti akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ketika kita berbicara tentang amanah ya, kita tidak melulu berbicara tentang sesuatu yang besar. Bahkan dalam diri ini banyak sekali amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita mendapatkan fisik yang sempurna, kita mendapatkan badan yang sehat, kemudian kita mendapatkan uh, akal yang baik ya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang pastinya ya harus dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan untuk bisa senantiasa beribadah dengan baik. Kita senantiasa bisa gunakan untuk yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Sudah saya singgung tadi sedikit ya karena untuk bersyukur pastinya membutuhkan hati adalah dengan menerima nikmat Allah dengan ikhlas ya. Syukur dengan lisan mengucapkan pujian. Yang paling mudah adalah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mana
ini sudah menjadi satu hal yang umum sekali ya, jadi sudah tidak asing bagi kita masyarakat Indonesia ya. Ini merupakan satu hal yang baik ya, namun pastinya kita juga harus membarengi dengan kalimat-kalimat ini dengan hati yang ikhlas dan juga perbuatan yang mencerminkan kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kenikmatan yang telah diberikan, yaitu dengan cara apa? Ya karena kita anggap ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jaga kenikmatan ini dengan eh, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengakhiri sesi ini setelah kita banyak tadi membahas masalah syukur dan sabar ya, tentunya tidak afdal ketika kita tidak membarengkan perasaan syukur dan sabar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita banyak membahas tentang syukur dan sabar dan juga zikir kita selipkan sedikit, maka di sini saya ingin me- saya ingin sebuah faidah yang bisa kita share kepada para hadirin semuanya ya, bahwasanya ada salah satu zikir ya, salah satu doa, salah satu kalimat yang mudah ya, namun ternyata ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ya bahwasanya karena aktsaru doain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antaranya adalah doa sapu jagat. Ya, ini insya Allah saya yakin para hadirin semuanya sudah banyak dan sudah tahu dan sudah hafal semuanya. Ya, ini merupakan doa yang sangat sempurna ya, yang mengumpulkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Maka untuk mengakhiri sesi ini ya, insya Allah semoga ini bisa menjadi salah satu hal yang diamalkan secara istiqomah ya. Bahwasanya perbanyak membaca doa ini adalah salah satu amalan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking luar biasanya doa ini ya, ketika kita melaksanakan ibadah tawaf ya, tidak ada doa yang dikhususkan ketika kita berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali, kecuali ketika kita berada di Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya ini saja yang dikhususkan dan disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya begitu agung doa ini ya, yang paling banyak dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini mencakup kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, serta kita berlindung dari siksa api neraka. Maka dengan ini alhamdulillah para hadirin semuanya, kita sudah membahas tentang sabar, syukur dan juga zikir yang ternyata ketika kita ingat-ingat kembali ya, meskipun kita sudah banyak sekali dapat materi ini dari satu-satu yang lainnya, ternyata sebegitu pentingnya, sebegitu luar biasanya, dan kita kembali kepada topik awal tadi, ternyata sabar, syukur dan zikir kita belum selesai di berakhirnya hari tasyrik. Maka setelah ini mulai kita tata hati lagi kembali bagi para hadirin atau kita semua yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita lapangkan hati kita untuk senantiasa bersabar ya. Kemudian kita coba ingat-ingat kembali ya tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur dan kita mensyukuri hal-hal yang mungkin dari sifat yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian ketika kita sudah mengkondisikan hati kita untuk senantiasa bersabar dan bersyukur, kita basahi lisan kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar ya, syukur dan memperbanyak zikir, harapannya kita bisa menjadi insan yang lebih bertakwa lagi. Terkhusus kita masih berada di bulan mulia, di bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzulhijjah ya. Meskipun amalan-amalan khusus ya sudah berakhir, namun kesabaran, syukur dan juga zikir tidak akan pernah selesai dan bisa kita maksimalkan di setiap kesempatan kita ya. Kalau kita membaca lagi ya, coba nanti bisa dilihat ya bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar dan bersyukur dan berzikir. Bagaimana
keajaiban-keajaiban orang-orang yang melazimkan sabar, syukur, dan juga zikir. Sangat banyak sekali kisahnya, ya. Bahkan eh, salah satu kisah yang menarik, coba saya sebutkan. Ini adalah seorang penjual roti yang hidup pada masa Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Ya. Beliau adalah seorang ulama yang eh, sangat dihormati oleh masyarakat dan juga kaum muslimin. Ya. Kita berbicara tentang kisahnya seorang penjual roti yang beliau itu selalu melazimkan atau selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Tentunya dia sudah selesai dengan permasalahan sabar dan syukur ya. Dia selalu berzikir dalam setiap aktivitasnya. Bahkan ketika membuat roti, beliau selingi dengan kalimat istighfar, kalimat tahmid, kalimat tahlil, yang baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Beliau selalu berzikir dalam setiap aktivitasnya. Kemudian di kejadian yang lain, ketika itu seorang ulama tadi bernama Imam Ahmad bin Hambal, ya beliau sedang dalam perjalanan. Kemudian ketika sudah menjumpai malam hari, beliau ingin singgah dan tidur di sebuah masjid. Ya. Namun seorang yang bertugas untuk menjaga masjid tersebut mengusir Imam Ahmad bin Hambal karena mengira itu adalah seorang pengemis ya ataupun seorang gelandangan yang hanya ingin numpang tidur di masjid saja. Akhirnya Imam Ahmad terpaksa harus mencari tempat lain untuk bisa beristirahat dan juga bermalam. Mengetuk pintu demi pintu, tidak ada yang membuka, meminta kebaikan kepada orang-orang, tidak ada yang menerima, sampai akhirnya datanglah Imam Ahmad ini menuju ke rumah penjual roti tersebut. Ketika Imam Ahmad datang dan mengutarakan maksudnya, ingin bermalam, ya karena beliau seorang musafir dan juga kelelahan, ya maka penjual roti tersebut mempersilahkan Imam Ahmad untuk bisa tidur, ya, dan kemudian dihidangkan makanan-makanan terbaiknya. Ketika Imam Ahmad sudah akan beristirahat, Imam Ahmad selalu memperhatikan aktivitas dari penjual roti tersebut. Penjual roti tersebut tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Apa yang membuatmu selalu berzikir?" Maka penjual roti tersebut mengatakan, "Demi Allah, dengan wasilah zikir ini Allah mengabulkan semua doa-doaku kecuali satu." Itu kata penjual roti tersebut. Lalu kemudian Imam Ahmad mengatakan, kalau boleh saya tahu, apa itu satu doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian penjual roti tersebut mengatakan, saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa ini belum dikabulkan, yaitu saya ingin sebelum saya meninggal, saya ingin bertemu dan melihat langsung dengan seorang ulama bernama Ahmad bin Hambal. Mendengar kisah tersebut, Imam Ahmad langsung menangis dan mengatakan, mungkin ini jalannya, ya Allah mempertemukan aku dengan dirimu wahai penjual roti. Karena tadi sebelumnya Imam Ahmad ingin tidur di masjid, diusir. Ingin meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar masjid, juga tidak ada yang membantu. Maka kemudian Allah pertemukan dengan penjual roti tersebut, yang mana itu menjadi satu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin kisah yang bisa kita eh, ambil hikmahnya. Tentunya masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Bahkan juga banyak sekali ulama yang sudah mengumpulkan ya keutamaan bersahabat dan juga contoh-contoh kisahnya, keutamaan bersyukur dan juga keutamaan berzikir. Semoga dengan materi yang singkat ini tentunya kita bisa menambah ilmu kita ya, tentunya juga semoga ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita di hari-hari ke depan dan semoga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita pribadi yang selalu bersabar ya, selalu bersyukur dan juga menjadi pribadi yang selalu melisankan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih
atas kesempatannya, para hadirin semuanya. Semoga kita bisa berjumpa dan juga bersilaturahmi di kesempatan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Semoga kebaikan itu bisa diambil manfaatnya dan tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, terima kasih jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Luar biasa ya terkait sabar syukur ini. Karena eh, walaupun sekilas tapi ketika itu dibahasnya itu kalimat dari Imam Ghazali, Anda termasuk yang baru dapat poinnya terkait bahwa ketika orang bersabar otomatis bersyukur dan ketika orang bersyukur otomatis bersabar itu. Jadi umpamanya bisa jadi satu kesatuan gitu ya, Sat, ya. Walaupun sebenarnya masih Betul, Ustaz. masih mungkin ya secara pribadi dalam dalam aplikasinya kok kayaknya masih jauh saya dari sih. Kayak masih terpisah gitu. Antara terpisah atau nyata memang belum sabar atau belum syukur. Ya Allah, Memang Akbar. aplikasinya sangat susah, Ustaz. Aplikasinya memang harus benar-benar melatih hati kita. Allah, ya Allah. Iya, ya, Masya Allah, tabarakallah. Taib, taib. Tapi Alhamdulillah, ala kulli hal ini luar biasa banget tentunya teman-teman madrasah haji untuk materi kita mungkin jadi dahaga ya, dahaga, dahaga ilmu kelas sekian. Purnama kita belum berjumpa ya. Akhirnya kita bisa dapat insight baru di madrasah haji series yang ketujuh ini. Dan temanya mungkin dari teman-teman relate banget dengan kondisi hari ini. Ya, namun di sesi kali ini kita juga masih buka ruang untuk diskusi lebih dalam terkait tema ini maupun konteksnya mungkin diskusi terkait hajian maupun haji seputar haji, umroh dan haramain ya. Bisa diskusi di sesi kali ini. Jadi monggo untuk teman-teman madrasah haji yang ingin melanjutkan ke sesi tanya jawab, ingin bertanya, silahkan boleh langsung sampaikan entah itu via chat, komen atau langsung open mic juga boleh ya terkait tema sabar dan syukur maupun seputar haji, umroh dan haram. Nah, mungkin sebagai pengawal ya Sat, ya, saya juga ingin coba terkait biar mungkin konteksnya lebih aplikatif ya Sat, aplikasi. Memang setelah termotivasi Sat, terkait sabar dan syukur ini. Tadi apalagi tadi pemahaman bahwa sabar orang ketika bersabar otomatis bersyukur dan orang ketika bersyukur otomatis bersabar. Eh, Bagaimana saat aplikasinya ketika memang eh, kita bisa di tahap itu gitu. Contoh misalnya eh, kadang-kadang kan kita punya harapan entah itu dalam keluarga, entah itu dalam sesuatu yang sedang kita perjuangkan gitu ya. Ternyata di satu titik memang akhirnya harapan itu nggak tercapai. Baik memang karena problemnya di internal kita atau justru ada faktor eksternal gitu. Yang kita mungkin jadi terzolimi dan lain sebagainya. Nah, sampai bisa jadi mengamalkan tadi di tahap sabar dan syukur itu bagaimana ya Ustadz ya? Aplikasinya itu. Eh, Heeh. Baik. Kalau hemat Ana ya, Sat ya, tentunya itu satu fase yang memang sudah melewati beberapa fase yang lain, Sat. Jadi untuk melatih sampai ke sana pasti butuh perjuangan, butuh kondisi memang hati yang sudah siap dan kemudian segala hal tadi ya, lisan, perbuatan dan pemahaman kita terkait dengan sabar dan syukur itu sudah cukup baik gitu. Nah, mungkin fase yang pertama kita akan melewati yang namanya kondisi di mana kita tuh akan menyalahkan banyak hal. Hmm. Kemudian masuk fase yang kedua, kita masih masih mencoba masih menyalahkan ya. Namun sudah ada batas. Jadi kita Bismillah sabar sabar. Tapi hati masih masih ngedumel tuh. Bismillah sabar sabar. Nah tentunya itu proses ya proses berjalan dengan kita banyak mungkin
ikut kajian ya ataupun kita membaca sesuatu atau kita belajar mentafakuri sesuatu, pasti nanti akan masuk kepada fase selanjutnya yang nanti satu titik kita oh berarti setiap kita dapat masalah ya ini insya Allah ada hikmahnya, kita bersyukur masih dapat masalah yang kecil, tidak yang besar seperti yang kita lihat mungkin di luar sana gitu. Jadi kalau menurut Anda memang perlu latihan Zat, perlu latihan, dan orang yang sudah latihan pun juga kalau tidak bisa mengontrol hatinya akan tergelincir juga Zat. Jadi eh, menurut Anda memang itu satu fase yang pasti tidak langsung bisa kita menuju ke sana, namun kita berproses terus, insya Allah ada jalannya. Hmm. Dan dengan kita mengetahui banyak aspek ya terkait sabar, syukur, dan berzikir, itu pastinya nanti menjadikan harapannya semakin baik, semakin baik. Kalau menurut saya seperti itu, Seth. Jadi Iya. wajar kalau mungkin di awal kita memang tidak bisa langsung menuju ke fase tersebut. Karena yang namanya ibadah itu kan memang pasti ada fasenya, Seth. Hmm. Ya, jadi fase selanjutnya ya sampai nanti fase di mana kita kalau tidak tidak sholat misalkan ya itu hatiku gelisah. Nah, Allah. tapi kan kita harus melewati fase Hmm. dipaksa dulu, disuruh orang tua dulu, dimarahin dulu gitu, Hmm. gitu. Sampai kita menuju fase di mana kita sholat merupakan panggilan. Kalau tidak sholat itu rasanya kita ya Allah ini berdosa nih, hati nggak tenang, gelisah. Ya. Sampai nanti fase yang lebih tinggi lagi, kita ketinggalan takbiratul ihram aja sudah merasa sedih. Ya, itu kan tingkatan. Karena ya namanya al-iman ya situ Goyang kus. yang terus Hmm. ya Hmm. iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang ya. Hmm. Maka dengan kita ngecas iman terus dengan banyak bermajelis ilmu, dengan kita banyak membaca, banyak bertanya kepada orang yang lebih paham atau kita banyak bertafakur tentang tentang apa yang sudah kita dapatkan selama ini, nikmat Allah ataupun ujian-ujian dari Allah, harapannya bisa menjadikan kita semakin cepat untuk bisa masuk ke fase yang tadi yang kita sebutkan fase ideal untuk bisa menerima dengan perasaan yang kita bersabar, ya bersyukur. Mendapatkan Hmm. nikmat, kita bersyukur, juga kita bersabar. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Allah, masya Allah. Kalau Tabarakallah. boleh, kalau boleh Anda tambahkan, ini sangat berkaitan sekali dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, Ustaz. Iya, Karena di kenapa? sana kesabaran dan ujian itu sangat Oh, dibutuhkan sekali. Ya. betul ya Allah, benar banget ya. Jadi Benar-benar. menurut menurut Anda pribadi tiga aspek tersebut ya sabar, syukur dan zikir itu sangat diperlukan ketika kita kita dalam proses ibadah haji. Hmm. Kalau sejauh pengalaman kita ya, ketika kita mendapati orang dengan kondisi yang berbeda-beda, kadang kita bisa menilai ya orang Hmm. sudah diberikan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berangkat haji ya. Hmm. Hmm. Tetapi ketika sampai di sana mereka tidak bersabar dengan eh, cuaca, tidak bersabar dengan aktivitas yang melelahkan, ya. Mereka tidak bersyukur dengan hal yang kecil. Misalkan kita sudah mendapatkan eh, makan 3 kali sehari dengan lauk Indonesia yang insya Allah juga dimasak dengan orang-orang Indonesia dan bumbu-bumbu Indonesia. Itu masih ada beberapa jamaah yang tidak bersyukur, ya, mengatakan saya bosen makan tempe terus, saya bosen makan ayam terus, saya bosen gitu. Nah, padahal itu merupakan salah satu yang sepertinya tidak perlu dikeluhkan dan juga rasa syukurnya coba ditingkatkan lagi gitu. Nah, tapi kita justru juga banyak juga bertemu dengan orang-orang yang bisa mungkin ya mengelola eh, hati mereka dengan sabar, syukur dan juga zikir. Luar biasa mereka selalu menerima dengan tenang ketika bisnya belum datang, bersabar. Insya Allah tetap ada jalannya ketika eh, bisnya telat ataupun bahkan ketika jadi kemarin itu saya tugasnya di Musdalifah Ustaz. Saya tugas di Tahun berapa ya? Musdalifah Tahun 2023. tahun kemarin Tahun 2024. 2024. 24. Wow. Saya tugas di Jamaah Musdalifah jamaah haji apa, Zat? Haji reguler. reguler Ustaz, reguler. Oh, ini tim 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 musiman ya? Ya tim musiman, ya tenaga Allah. pendukung. Tenaga musiman. Nah, Allah, Masya ya. Masya Allah. Nah,
di Musdalifah itu ada yang berebut saat padahal sudah ada jatahnya, ada yang berangkatnya jam sekian, jam sekian, jam sekian. Oh, berebut bus ya, Sat? Iya, tapi ada juga kita mendapati kelompok orang yang mereka memaksimalkan. Oh, berarti tandanya ada satu kalimat yang menarik. Berarti tandanya memang Allah pengennya kita di sini lebih lama untuk bisa lebih berzikir. Masya Itu Allah. yang luar biasa itu. Maka orang kalau bisa bisa mengkondisikan tiga hal tersebut, perasaannya adem terus gitu, Sat. Kalau Hmm. aku lihat saya. Ini kayaknya tadi ada yang nanya, Sat. Sebentar, coba saya lihat. Oh, tadi enggak itu Oh, nggak saya. ada ya? Oh, Saya antum ya. belum ada. Nggak apa-apa. Iya. Ini Jadi begitu Gimana? saat pengalaman pengalaman ketika berhadapan dengan eh, ini ya, dengan Hmm. kondisi yang mungkin luar biasa di sana. Semuanya serba serba butuh cepat ya. Hmm. Ya, disinilah diuji kesabaran dan Hmm. bahkan eh, ada satu yang menarik itu seorang seorang beliau itu saya lupa dari mana beliau berangkat menggantikan orang tuanya. Nah, itu kalimat yang beliau selalu sampaikan, ya saya bisa berangkat aja sudah alhamdulillah Mas, gitu. Jadi dia menerima semuanya tuh alhamdulillah, kan karena dia nggak tahu ternyata Allah berikan panggilan dia dengan dia melewati musibah dulu, ayahnya meninggal, kemudian dia diberangkatkan sama Allah. Oh, Allah Eh, Akbar. eh, Iya, iya, jadi iya, iya. di sana pengalaman kita dengan bapak tersebut itu selalu, ya saya kalau saya sudah berangkat aja sudah alhamdulillah, saya sampai sini aja sudah alhamdulillah, karena sebelumnya nggak pernah kepikiran dia bisa berangkat haji tanpa mungkin apa ya, tanpa disangka-sangka, Hmm. Betul, tapi betul. memang harus melewati musibah, yaitu orang tuanya meninggal karena dia menggantikan orang tua gitu. Jadi eh, ya kita rasa materi ini sangat relate sekali dengan orang-orang yang insya Haji Allah ya. sedang menunggu panggilan haji ya, Betul, betul. Benar. ataupun umroh ya, Cuma nomor. karena pasti akan banyak sekali berkaitan dengan ini gitu. Gitu. Hmm. Betul, Ben- betul. Benar banget, Sat. Fadol, Eh, monggo para para jamaah, para hadirin yang mungkin ingin ingin ya, bertanya. tafadhol teman-teman Madrasah Haji jika ingin bertanya, karena memang tema tema sabar dan syukur zikir ya, itu poinnya itu memang seperti tiga hal yang kunci ketika memang semuanya berjalan, sabar syukur ini jalan, tiga tiga hal ini berbarengan sepaket ya zikir. Karena gimana kita bisa sabar kalau kita nggak ingat sama Allah gitu ya, Betul, gimana betul, kita kalau betul. nggak syukur kalau kita nggak ingat kalau ini Betul, nikmatnya betul, Allah gitu betul. ya. Luar biasa. Dan memang haji Betul. apalagi yang antum yang tahun lalu itu reguler Muzdalifah ya Sat ya, itu sama ya. Kalau tahun ini juga ada info luar biasa. Nah, tahun kemarin juga luar biasa juga Sat ya, kondisi Muzdalifah pas ke Minanya juga ya Sat ya. Alhamdulillah tahun kemarin itu kita bisa selesai Musdalifah ya, pendorongan terakhir menuju ke Mina itu jam setengah 8 pagi. Alhamdulillah selesai. Oh, yang tempat Ustadz jam 8 pagi ya Sat ya. Semuanya. Jadi anak Oh, terakhir Zat. Jadi anak memastikan sampai kloter terakhir selesai, baru kita petugas diarahkan menuju ke Mina. Jadi oh selesai Barakallah. semua. Padahal di tahun 2023 itu Oh, 23 sampai iya jam benar. Sampai jam 1 siang itu ya? sampai 1 siang itu masih ada yang belum belum Betul, bisa betul. menuju ke Mina. Alhamdulillah gitu. Oh, berarti memang tahun lalu, Jadi tahun 2024 tuh luar biasa ya Sat ya. Nikmat luar biasa. tahun tahun lalu alhamdulillah cukup kondusif, cukup kondusif. Ya. Kondusif. Nah, tahun tahun ini ya mungkin ya masih ada sih beberapa Hmm, beberapa hal-hal yang tidak tidak mengenakan gitu. Gitu. ya Ya itu juga. memang banyak sekali ujiannya gitu. Bahkan yang mohon maaf ya, yang sudah katakanlah membayar mahal ya, haji plus Hmm. ataupun haji furoda, itu ya ada ujiannya sendiri saat gitu. Betul, Zat. Gitu. Apalagi Betul. tahun ini, Zat. Nah, Iya, mungkin, betul. mungkin ini, Zat. Makanya bagaimana ini apa ya? Walaupun nggak tepat sebenarnya bahas teknis, Zat. Cuma kita mau alam kondisi hadirin kita yang hadir hari ini jamaah maupun yang mungkin nanti akan lihat video ini, Zat. Di musim haji ini kan Mm. bisa jadi momen untuk belajar kesabaran maupun syukur bagi yang
mungkin reguler karena memang ada ceritanya sendiri juga saat yang hari ini berangkat reguler. Ya, Pun yang alhamdulillah sudah mempersiapkan dengan baik bekal untuk bisa berangkat haji tanpa antri saat visa furoda. Tapi kita tahu hmm, bagaimana kondisi visa furoda hari ini saat ya, yang hmm, padahal masya hmm. Allah nggak ada yang keluar sama sekali. Mungkin ada juga Betul, betul, betul. petugas travel juga mungkin wallahu alam yang akan lihat video ini saat. Terus Hmm, nah intinya banyak drama memang di Haji 2025 ini saat. Lantas bagaimana betul, betul, betul. bentuk apa ya atau ikhtiar kita dalam sabar syukur zikirnya bisa teraplikasi saat dengan kondisi-kondisi tahun ini saat Hmm, Allah hmm. musta'an. Ya. Eh, kita kembali ke poin tadi bahwasanya kita paham ya. Kita harus paham tentang semua ini kan ketentuan Allah yang sudah jalankan ya. Kita manusia tentunya hanya bisa berusaha. Selama usaha kita sudah maksimal, doa kita sudah maksimal, ternyata Allah belum berkenan, kita husnudon, insya Allah kita sudah dapat pahalanya. Meskipun kita belum melaksanakan fisiknya gitu. Dan sejauh ini ya memang hanya itu yang bisa kita kita pertahankan dan sebagai kekuatan kita sebagai seorang muslim ya. Kita mau nangis-nangis ya, kita mau menuntut ke sana kemari juga tidak bisa ya. Ataupun memang sudah kalau Allah sudah tutup jalannya emang nanti tidak bisa bisa berangkat kan. Hanya saja tadi ya kita kembalikan bahwasanya ini semua murni Allah yang jalankan, Allah yang takdirkan, Allah yang sudah tetapkan ya. Kita sudah berusaha dengan ikhtiar maliyah ya, kita sudah ikhtiar dengan doa, sudah banyak berinfak, sedekah segala macam, jangan disesali ya. Jangan kita mengucapkan, wah saya sudah infak ke sana untuk melancarkan hajat, saya sudah minta doa ini ke sana kemari. Itu menjadi satu nilai sendiri yang insya Allah dengan kita maksimal ikhtiar tersebut, meskipun kita belum bisa berangkat ya ataupun belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan banyak sekali keutamaan gitu. Jadi kembali kepada kita memahami bahwasanya ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita berlepas diri ataupun kita berserah diri secara total ataupun kita tidak berikhtiar ya. Maksudnya ya apalah itu takdir lah. Namanya juga sudah ditakdirkan ya kita ngikut saja. Kalau begitu tanpa ada usaha dan adanya doa ya ya sama saja bohong sebenarnya. Jadi kita pahami bahwasanya itu merupakan salah satu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ikhtiar maksimal secara perbuatan, secara doa dan juga yang lainnya. Kalaupun memang belum jalannya berarti Allah mungkin pengen kebaikan yang lain atau ada hikmah yang tidak kita ketahui dan kita husnuzon insya Allah sudah dapat pahalanya kan gitu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman madrasah haji, semoga ini terwakilkan ya. Saya coba kita apa, ngobrol ini semua terwakilkan. Tapi nggak masalah kalau misalnya dari teman-teman memang ada pertanyaan boleh disampaikan. Tapi kalau belum juga tak masalah. Insya Allah kita bisa diskusi. Oh ini Pak Nur Alimin ada yang mau Ya, Pak disampaikan? Sandrihan. Oh iya, ahlan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Fadal Pak. Gimana kabarnya Pak Sandrihan? Kabarnya gimana Pak Ustadz? Oh, Masya Allah, sehat Pak Nur Alimin, barakallah. Di Suaranya jelas ya, Pak je- Ustadz? jelas ini di Bantar Kaung, di Brebes. Iya, di Bantar Kaung. Allah, barakallah. Ini Pak Ustadz, saya mau curhat. Mungkin ada pertanyaan sedikit. Profesi saya itu kan setiap harinya mengajar di sebuah sekolah, di instansi pendidikan, di mana kondisi anaknya itu dikategorikan susah diatur gitu lah Pak. Nah, sekolahnya itu SLTA, jumlahnya kira-kira 700, cuman ketika pada waktu sholat zuhur kami mewajibkan terhadap siswa kami itu untuk sholat berjamaah. Cuman dalam mengkondisikan siswa kami itu untuk semua mengikuti aturan, yaitu melaksanakan sholat duhur berjamaah, itu sangat sekali Pak Ustaz. Kadang karena
banyak yang rewel, yang tidak ikut sholat, harus dioprak-oprak terus. Itu kadang saya itu tersulut emosi gitu. Kadang keluar kata-kata ibaratnya emosi lah, marah gitu. Nah, maksud saya itu apakah orang yang sabar itu tidak diikuti dengan emosi, atau mungkin orang sabar itu selalu diam, atau mungkin orang yang sabar itu tidak pernah emosi gitu, tidak pernah marah-marah. Maksud saya gitu, kadang saya itu istiqomah alhamdulillah, setiap sholat zuhur mewajibkan mengkondisikan anak untuk ikut sholat. Cuman banyak juga yang susah untuk dikondisikan, yang kabur, yang keluar. Maksud saya, apakah saya itu termasuk orang yang sabar gitu? Karena saya sewaktu-waktu kadang emosi gitu Pak Ustaz. Nah, maksudnya apakah kesabaran itu tidak harus diikuti dengan emosional gitu, atau temperamental gitu? Karena kadang kita uh, tenaga terbatas, mungkin karena saya guru PAI gitu. Nah, pertanyaannya, apakah yang namanya kesabaran itu harus selalu dengan hati yang dingin, yang adem, diikuti oleh emosional, itu seperti itu. Itu dulu Pak Ustaz. Ini mungkin curhat juga pertanyaan. Baik, Pak Nur Alimin, Pak ya. Masya Yeah. Allah nih, Insya Allah pahalanya luar biasa, Pak. Masya Allah. Karena Amin. banyak mendidik anak-anak, terutama mengeraskan untuk masalah sholat, Pak ya. Amin. Iya. Subhanallah, untuk pertanyaannya bagus ya. Sabar itu, apakah ada batasnya, atau apakah sabar itu tidak melulu dengan hati yang dingin? Begitu ya, Pak Nur Alimin. Ya. Bismillah. Memang secara umum ya, berdasarkan beberapa hal yang kita juga tanyakan kepada para masyayikh ya, dan juga anjuran dari para ulama ya. Secara umum sabar itu memang tidak ada batasnya ya. Ya. Tetapi secara kondisi memang tidak selalu harus dengan hati yang dingin memang Pak ya. Karena itu sifat manusia ya. Ya. Sifat manusia, eh, salah satunya bisa marah ya, bisa emosi. Namun ketika kita mengetahui bahwasanya kita memang dituntut untuk bisa bersabar, tentunya kita menggunakan emosi kita dengan hal yang mungkin tidak meledak ya, atau bisa mengkontrol gitu Pak ya. 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 Marah sesaat itu diwajarkan ya. Namun setelah marah itu bagaimana ya? Ada yang mungkin setelah marah berujung kepada fisik ya. Ya. Atau karena beliau mungkin sudah terlaluan ataupun apa ya. Atau setelah marah kita tahu bahwasanya ya Allah, ini saya harus sabar, tapi memang kondisi emosi ini tidak bisa dikontrol. Jadi bagaimana kita meredamkan emosi tersebut dengan sesuatu yang bisa mengontrol hati kita sehingga tidak berujung kepada hal-hal yang mungkin lebih lebih membahayakan. Jadi insya Allah tidak salah ya Pak Nur Alimin, karena memang pasti saya juga paham dengan eh, anak-anak yang mungkin sangat susah diatur gitu ya. Kemudian Ya. kita kita juga dalam kondisi yang mungkin capek ataupun sedang banyak pikiran gitu. Ya, tapi secara garis besar eh, kita dituntut untuk bisa bersabar ya. Namun ketika emosi itu datang, kita harus kontrol dan jangan sampai menjadikan emosi itu kemudian meledak-ledak dan berlebihan. Nah, Ya. kira-kira seperti itu Pak Nur Alimin. Jadi insya Ya. Allah eh, tetap dalam sesuatu yang wajar ya. Namun Ya. kalau bisa tidak pakai emosi itu jauh lebih baik Pak. Ya, Ya. namun emosi itu sifatnya wajar Pak ya. Marah itu pasti Ya. pasti selalu datang gitu kalau misalkan memang dalam keadaan yang memang kita tidak tidak terduga gitu. Namun ya kita coba untuk kontrol, bisa kontrol hati kita dan agar tidak berujung kepada hal-hal yang mungkin lebih lebih mandorot seperti itu. Wallahu taala Ya. alam Ya. gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima Ya kasih. sama-sama Pak Nurmin. Alhamdulillah. Barakallah.
Pak Nur Alimin. Insya Allah Amin. berkahi selalu Oh, ini iya. pejuang pendidikan, barakallah mujahid pendidikan luar biasa. Amin. Amin. Siap. Alhamdulillah teman-teman Madrasah Haji, Insya Allah ya memang eh, kita punya cerita sabar dan syukur di episode kita masing-masing. Nah, tapi mau gua teman-teman bisa juga sharing, mumpung kita masih Madrasah Haji, nah, atau bisa juga nanti ajukan tanya ya atau konsultasi di via via admin ya lewat grup, nanti bisa sampaikan via admin, nanti insya Allah juga akan dijawab langsung oleh Ustadz Yusuf Burhani insya Allah. Nah, baik teman-teman, Alhamdulillah karena sudah di penghujung acara kita pada hari ini, tentunya sebelum kita foto bareng ya, mari kita dengarkan, mohon izin Ustadz, closing statement mungkin Ustadz, untuk sesi kita di hari ini. Oh, betul, betul, betul. Ya, tafadhol Ustadz. Eh, Maksudnya closing statement dari Ustadz Afwan. Oh, Nah, oh, saya kira dari antum. Baik, tafadhol Ustadz Afwan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengakhiri sesi ini, ya, bahwasanya semoga dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentunya bisa menambah satu ilmu dan juga kebaikan untuk kita semuanya. Satu hal yang ingin kita tekankan bersama bahwasanya kita sebagai manusia memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa selalu mengaplikasikan dan mengkondisikan hati ya. Karena hati ini adalah salah satu organ yang sangat penting ya. Maka baik buruknya seorang itu ditentukan dengan hatinya ya. Maka dengan kita belajar, kita memahami apa itu sabar, syukur dan juga dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, harapannya kita bisa lebih baik dan dengan amalan hati ini juga bisa menjadikan kita seseorang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan amalan hati ini kita bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima semua amalan-amalan hati kita ya. Karena penting sekali menjaga amalan hati kita ya, ikhlas ya, ridho ya, sabar, syukur itu saling berkaitan ya. Maka kita selalu ucapkan doa yang luar biasa ya Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita ya terkhusus dengan amalan-amalan hati kita dengan cara kita senantiasa bisa bersabar, bersyukur dan melisankan zikir-zikir yang baik sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik mulai hari ini sampai seterusnya. Mungkin cukup sekian Ustaz dari Ana. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman-teman, mari kita lanjutkan dengan foto bersama. Silakan teman-teman yang memungkinkan, yuk kita open cam sebentar, kita foto bareng. Ya. Dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Dan tentunya ya, dengan pembahasan dari apa yang sudah disebut Ustaz Yusuf gitu ya, maupun tadi diskusi-diskusi dengan kita, ini semakin menguatkan bahwa satu statement dari judul kegiatan kita hari ini, sabar dan syukur kita belum selesai. Insya Allah selesainya ketika langkah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Amin. insya Allah. Amin insya Allah. Baik teman-teman, oke, memungkinkan untuk kita foto bareng. Luar biasa. Tapi ini apresiasi dulu Ustaz, karena memang tentunya kalau kemarin tuh banyak sesi-sesi series Madrasah Haji ini yang itu nyentuh weekend Ustaz. Entah itu memang tanggal merah, entah itu memang mendekati, kayaknya memang kalau kita merasa ya mendekati hari Id itu Ustaz, tanggal 9 itu nggak tahu banyak Hmm, sekali tanggal merah ya. Jadi betul jadi betul. memang Cuti pas, bersama Ustaz. ah iya Cuti banyak cuti bersama. bersama. Ayo bener Ustaz. Betul. Makanya memang alhamdulillah momen kita adakan siang hari, walaupun memang sebenarnya kenapa siang hari untuk biar saudara kita yang di Tanah Suci juga bisa hadir jam 9 pagi karena mereka requestnya kemarin seperti itu. Tapi nanti ini jadi boleh juga teman-teman nanti kita akan juga infokan ke grup, kita buka polling, kira-kira waktu terbaik apa kita juga ubah secara jam ya, karena masih ada 3 pertemuan dan masya Allah ini materi luar biasa. Kalau misalnya bisa
dinikmati, bisa dapat manfaat oleh banyak orang, lebih banyak yang bisa ikut, insya Allah lebih besar manfaatnya. Jadi kita juga akan infokan, kita polling, apakah ganti jam, mungkin malam, kita nanti coba sesuaikan ya, insya Allah. Baik teman-teman, oke, nggak apa-apa saja. Izin kita foto dulu sebentar, bila ya. Barakallah fikum buat teman-teman yang sudah hadir di hari ini, di siang hari ini maupun pagi di Tanah Suci. Semoga ini menjadi wasilah ilmu yang manfaat buat teman-teman semua. Menjadi ilmu yang membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat ilmu yang memudahkan jalan kita menuju Baitullah. Insya Allah. Barakallah. Amin. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu wa jazakumullah khairan katsiran bi asnil jaza kepada Ustaz Yusuf Burhani. Semoga Allah berikan ilmu yang manfaat, yang berkah, amal dan yang barokah kepada Ustaz ya, kepada Ustaz kita pada hari Amin, ini. amin, amin, amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di seri selanjutnya ya. Ya, izin saya off ya.